Pendelegasian merupakan pemberian wewenang kepada individu yang kompeten untuk melakukan aktivitas keperawatan tertentu pada situasi yang ditentukan, menurut NCBSN tahun 1995. Selamat pagi, selamat duduk. Ya, Nars. Baik, Nars, apakah ada hal yang ingin didiskusikan? Iya, ada hal yang ingin saya diskusikan. Jadi untuk minggu depan itu saya akan ada dinas luar kota selama 2 hari dan saya tidak akan bisa menghandle urusan rumah sakit. Jadi maka dari itu saya ingin meminta tolong kepada Nurtica untuk menyampaikan terkait tugas dari perawat asosiat dan juga perawat baru. Nah, kebetulan perawat baru ini baru mulai bekerja minggu depan di sini. Oh, begitu ya, Nars. Baik. Lalu kira-kira tugas apa yang harus saya berikan kepada perawat asosiat dan perawat baru? Untuk terkait tugasnya itu yang pertama itu ada pengecekan kebutuhan alat medis yang sesuai dengan kebutuhan si pasien. Lalu yang kedua itu ada perancangan rencana asuhan perawatan. Lalu yang ketiga itu ada pendokumentasian intervensi yang sudah dilakukan dan yang terakhir itu kebetulan si perawat baru ini belum tahu ya tata letak lokasi di rumah sakit ini. Jadi perawat asosiat bisa untuk mengajak perawat baru berkeliling untuk mengetahui tata letak lokasi. Oke, baik, Nars. Mungkin saya izin konfirmasi kembali ya mengenai rincian tugasnya. Yang pertama, pengecekan kebutuhan alat medis sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua, kita merancang rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan. Lalu pendokumentasian intervensi apa saja yang sudah dilakukan dan memandu perawat baru keliling rumah sakit. Baik, sudah lengkap ya, Nars. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Dari saya sudah cukup, Nars. Oke, baik. Kalau gitu, nanti kalau misalnya ada hal yang mendesak, Nurs Tika bisa langsung telepon saya aja ya. Ya, siap, Nars. Oke, kalau gitu silakan lanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, Nars. Saya izin pamit dulu ya. Mari, Nars. Terdapat beberapa prinsip dari pendelegasian yang efektif. Yang pertama, rencanakan dengan matang ketika mengidentifikasi tugas yang perlu diselesaikan. Kedua, identifikasi keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, manajer harus mendukung pegawai untuk berupaya menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Pegawai perlu mendapat penjelasan tentang tugas atau mengklarifikasi hasil yang diharapkan. Keempat, delegasikan wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, buat batas waktu dan pantau bagaimana tugas diselesaikan. Keenam, jika pegawai mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang didelegasikan, manajer menjadi model peran dan sumber daya dalam mendorong identifikasi penyelesaian tugas tersebut. Yang ketujuh, evaluasi kinerja pegawai setelah tugas diselesaikan. Dan yang terakhir, pastikan memberikan penghargaan dengan tepat terhadap tugas yang diselesaikan dengan baik. Wakil kepala ruangan. Sekarang saya menggantikan kepala ruangannya untuk memberitahu rincian-rincian tugas yang akan kita lakukan 2 hari ke depan, dikarenakan kepala ruangan sedang melaksanakan dinas di luar kota ya. Nah, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan dulu ya, Nurs. Ada perawat baru namanya Nurs Fitriani. Halo, Nurs. Ya, halo. Mungkin sekarang saya mau memberitahu rincian tugas yang akan kita lakukan, jadi mohon untuk disimak dan apabila ada yang ingin dikonfirmasi silakan untuk ditanyakan kepada saya. Baik, disimak ya, Nas. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan kebutuhan alat medis sesuai kebutuhan pasien, lalu merancang rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan, lalu pendokumentasi intervensi apa saja yang sudah dilakukan, dan yang terakhir dikarenakan Nurse Fitriani ini perawat baru, jadi mohon ya, Nurse, untuk membantu Nurse Fitri berkeliling rumah sakit dan juga memberitahu lokasi-lokasi di rumah sakit ini. Baik, Nurse. Saya izin untuk mengonfirmasi ulang ya, terkait apa saja yang harus kami lakukan selama 2 hari ke depan. Yang pertama itu ada pengecekan alat medis sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua ada merancang asuhan keperawatan yang sesuai dengan pasien juga. Yang ketiga ada pendokumentasian intervensi apa saja yang telah dilakukan. Nah, selain dari 3 hal tersebut, saya juga bertanggung jawab untuk membawa Nurse Fitri untuk berkeliling di rumah sakit ini dan memberitahukan tempat-tempat penting atau lokasi-lokasi penting yang ada di rumah sakit.
Iya, betul ya nurse. Lalu untuk nurse Fitriani, apakah ada yang ingin dikonfirmasi juga? Untuk sekarang belum ada ya, tapi juga apa yang sudah disampaikan dan juga dikonfirmasi sudah sangat jelas mengenainya. Ya, baik nurse, kalau begitu karena sepertinya sudah tidak ada yang dikonfirmasi lagi ya. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Silakan untuk bekerja dan selamat bergabung ya nurse. Silakan untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Akan tetapi apabila dari nurse ada yang ingin dikonfirmasi, boleh langsung temui saya saja. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih nurse. Baik, terima kasih juga. Selamat siang Mas Fitri. Siang Mas Riga. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya tentang ruangan apa saja yang ada di sini. Nah, di sini ini ada ruangan perawatan pasien di mana tempat kita bekerja nanti. Nah, di sini ada ruangan pasien VIP, lalu di sini ada ruangan pasien kelas 1 dan lalu di sebelah sini juga ada. Ini adalah ruangan pasien kelas 2 dan yang di sini ada ruangan pasien kelas 3 seperti itu. Sudah jelas? Ya. Jelas. Kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Oke. Untuk ruangan selanjutnya, di sini ada ruangan karu kita. Nah, dan di depannya ini ada ruangan wakaru kita juga. Nah, jika Nurse Fitri berkepentingan atau ingin berdiskusi dengan karu serta wakaru, Nurse Fitri bisa mengunjungi ruangan-ruangan ini seperti itu. Oke. Kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya? Ya. Oke, baik. Mungkin Nurse Fitri, di sini ada ruangan bangsal VIP, dan sini ada ruangan bangsal yang kelas 1. Nah, untuk ruangan bangsal kelas 2 dan kelas 3 nya ada di sebelah. Mari. Nah, untuk selanjutnya ini ada ruangan bangsal yang kelas 2 dan juga kelas 3. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada ruangan untuk penyimpanan obat. Di sana ada ruangan untuk penyimpanan alat-alat medis. Nah, nanti kita akan menuju ke sana untuk mengecek nih alat-alat medisnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasien atau belum. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nih, Mas Fitris apa pernah bekerja atau belum? Belum, ini pertama kali. Oh, pertama kali ya. Jadi mungkin nanti jika Mas Fitri memerlukan bantuan bisa langsung hubungi saya nih. Nah, setelah penjelasan atas ruangan-ruangan tadi, apakah Mas Fitri ada yang perlu dikonfirmasi kembali atau yang ditanyakan? Untuk sekarang belum, sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke, mungkin dari saya gitu aja ya. Mungkin selamat bekerja dan selamat bergabung Mas Fitri. Oke. Ya, selamat masuk. Selamat pagi nurse. Selamat pagi, selamat duduk Nurse Ica. Ya, Nurse, ada apa? Jadi begini nurse, tujuan saya ke sini saya mau melaporkan hasil dari rincian tugas yang nurse berikan. Berikut untuk dokumentasinya. Terima kasih ya. Ya. Baik nurse, untuk tugas yang nurse berikan kepada saya alhamdulillah sudah kami lakukan. Yang pertama itu nurse meminta kami untuk melakukan pengecekan kebutuhan alat medis sesuai kebutuhan pasien. Itu sudah dilakukan oleh kami dan alhamdulillah untuk alat medis sudah lengkap sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya untuk merancang dan mendokumentasikan asuhan keperawatan serta intervensi sudah kami lakukan juga. Dan yang terakhir, perawat asosiat sudah membantu untuk memandu perawat baru untuk mengelilingi rumah sakit dan juga memberitahu tata letak dari rumah sakit kita. Dan alhamdulillah untuk perawat baru sudah bisa memahaminya nurse. Sekian dari saya. Oh ya, baik ya Nurse, terima kasih sudah membantu dalam menjalankan tugas saya ketika saya sedang berhalangan. Saya senang memiliki wakil seperti Nurse Ica yang kompeten dan juga bertanggung jawab ya atas tugas yang diberikan. Baik nurse, sama-sama sudah menjadi kewajiban saya nurse. Kalau begitu mungkin saya izin untuk pamit dulu ya nurse. Oh ya, terima kasih. Silakan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih nurse. Ya, sama-sama. Dengan berakhirnya tugas yang dilakukan oleh perawat asosiat, maka berakhir sudah proses pendelegasian di rumah sakit ini. Perlu diingat bahwa pendelegasian bukan suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab. Pendelegasian dilakukan agar fungsi manajemen dalam pemberian pelayanan keperawatan bisa terlaksana dengan baik.
Mekanisme delegasi keperawatan yang efektif